Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu. Sebelumnya mari kita berselawat dan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yuk, mari kita mulai petualangan kita hari ini. Selamat mendengarkan. Terserah kamu saja, Devi, mau bicara apa. Aku datang ke sini baik-baik ingin mengundang kalian. Karena biar bagaimanapun Pak De Adam ini tetap keluarga dari ibuku. Kata Rania. Terima kasih sudah mengundang Rania. Tapi sepertinya saya tidak akan datang. Mungkin nanti yang datang Sonia dan Roni juga Devi. Pak De sudah malas berhadapan dengan ayahmu. Ucap Pak De Adam entah kenapa dia menjadi benci dengan ayahnya Rania padahal adiknya lah yang membuat masalah lebih dahulu. Baiklah, kalau begitu aku permisi. Kemudian Rania pulang tanpa banyak berbasa-basi. Dalam lubuk hatinya, yang paling dalam Rania merasa sedih karena banyak orang yang menghinanya karena masa lalu. Kondangan lagi yuk. Hari ini adalah di mana hari pernikahan Rania dan Haris yang sebentar lagi akan berlangsung akad nikahnya. Keluarga besar Rania, termasuk Mentari dan Alex, saat ini berada di penginapan hotel yang sudah disediakan oleh keluarga Haris. Begitu juga keluarga besar Haris. Rania sedang memakai gaun pengantinnya setelah di make-up cantik. Begitu juga Haris. Acara pernikahannya terlihat cukup mewah. Untuk kalangan orang desa, bahkan sangat mewah. Bagaimana kak? Kamu deg-degan? Tanya Luna adiknya Haris. Ya sedikit, kata Haris saat tengah dipakaikan baju pengantin berwarna putih dipadu dengan kain batiknya. Karena Haris masih ada keturunan Jawa. Tampaknya anak mama. Bu Sinta memuji Haris. Siapa dulu mamanya? Kata Haris. Melihat kebahagiaan terpancar di wajah Haris membuat Bu Sintia semakin ikhlas melepaskan putranya tersebut bersama wanita yang dia cintai. Tamu-tamu sudah berdatangan. Bahkan terlihat beberapa tetangga Rania yang juga hadir. Termasuk Bu Rina dengan Bela, yang kala itu menghinanya. Bu, kita nggak salahkan datang ke sini. Kayaknya mewah banget. Ucap Bela. Iya ya, tapi di luar sih namanya Rania tadi Bela. Ucap Bu Rina. Tak lama keluarlah anggota keluarga dari dua belah pihak. Sedangkan Rania dia keluar setelah akad nikahnya selesai, barulah dia akan keluar bersama Mentari. Dengan digandeng kiri dan kanan bulan dan bintang nantinya. Baiklah, karena kedua keluarga sudah hadir di tengah-tengah, marilah kita mulai acara sakralnya akad nikah. Pernikahan dari saudara Haris Saputra anak dari Pak Aryo Saputra dan Bu Sinta dengan Rania Larasati Putri anak dari Pak Reno Setiawan dan Bu Asih. Ucap sang pembawa acara. Kemudian Pak Penghulu yang sudah tiba kini langsung duduk di meja yang sudah disediakan untuk akad pernikahan tersebut. Pak Reno langsung menikahi anaknya sendiri hanya didampingi oleh penghulu. Sedangkan Reno didampingi oleh sang papa. Dan kiri kanan adalah aparat dari pemerintahan sebagai saksinya. Apa? Jadi itu suaminya si Rania, Bu? Itu si tampan dan masih muda? Kok bisa? Ucap Laa sampai membelalakan matanya saat melihat Haris menempati kursi pengantin untuk ijab kabul. Kalau itu sih benar laki-laki yang tempo hari datang menjemput Rania. Hebat sekali dia bisa mendapatkan laki-laki setampan dan sekaya itu. Sampai pestanya mewah seperti ini. Ibu yakin ini pasti yang membiayai keluarganya sementari dengan suaminya itu yang kaya. Ucap Bu Rina. Dengan bibirnya yang sangat khas dalam bergosip. Kalau kayak gini sih, aku kalah jauh dengan Rania, Bu. Karena Niko tidak sekaya dan setampan dia. Dia hanya seorang manajer saja di perusahaan. Ucaplah yang membandingkannya dengan kekasihnya. Makanya kamu cari laki-laki itu yang kaya seperti suaminya si Mentari contohnya. Itu lihat dia di sana tampan dan sangat berkarisma. Ucap Bu Rina. Rania beruntung sekali mendapatkan suami yang tampan dan kaya dan bisa menerima dia apa adanya. Memang sekarang Rania jauh 180 derajat dari Rania yang dulu. Ucap Bu Rahma tetangganya juga. Alex duduk di bangku paling depan bersama kakek neneknya Mentari. Di sana juga ada Pak Damar asisten pribadinya yang juga mengenal Haris.
Baiklah, acara akhirnya akan kita mulai. Bagaimana saudara Haris, sudah siap? Tanya si pembawa acara. Haris hanya mengangguk dan tersenyum. Silakan, Haris berjabat tangan pada Pak Reno. Silakan Pak Reno, kata Pak Penghulu, sambil diberikan kertas yang berisi kalimat untuk menikahkan Rania putrinya. Bismillahirrohmanirrohim. Saudara Haris Saputra bin Bapak Aryo Saputra, saya nikahkan engkau dengan putri kandung saya yang bernama Rania Larasati Putri dengan mas kawin seperangkat alat sholat dengan sebuah rumah yang memiliki luas 500 meter dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah dibayar tunai. Ucap lantang Pak Reno, yang sedikit terkejut dengan mahar yang diberikan oleh Haris. Saya terima nikah dan kawinnya Rania Larasati Putri binti Bapak Reno Setiawan dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Ucap Haris dengan satu kali tarikan nafas. Bagaimana para saksi, sah? Sah. Jawab semua para saksi dan tamu dengan kompak. Alhamdulillah. Kemudian kini pembacaan tentang undang-undang pernikahan yang dinasihatkan kepada Haris karena dia sudah sah menjadi suaminya Rania. Setelah itu pembacaan penutupan doa. Wah, beruntung sekali Rania, mas kawinnya sangat banyak. Langsung dapat rumah dan uang tunai yang cukup besar. Ucap salah satu tetangga Rania lainnya, yang berada di samping Bu Rina dan Bella. Terlihat di ujung bangku para tamu juga telah hadir Davy dan kedua anak Pak Adam. Davy sangat terlihat iri saat mendengar mahar yang diberikan untuk Rania sangatlah besar. Dav, beruntung banget sih Rania bisa dapat rumah dan uang hebat dia, kata Sonia anak Pak Adam. Aku yakin sih ini pasti ada campur tangan suaminya si Mentari itu yang kaya raya. Kalau bukan karena dia, tidak mungkin ada laki-laki yang mau menerimanya, apalagi dia seorang laki-laki tampan dan kaya raya. Buat aku sih mustahil. Ucap Davy dengan menyunggingkan senyum meledek. Di balik ruangan terlihat Rania dengan mata berkaca-kaca. Dia sudah sangat terlihat cantik, bahkan terlihat seperti adik kakak dengan Mentari, bukan sepupu. Selamat ya Kak Rania, akhirnya kamu sekarang sudah saya menjadi istrinya Mas Haris. Semoga kamu bisa membahagiakan suamimu dan keluarganya, begitu juga keluarga besar kita. Ucap Mentari mereka saling berpelukan. Rania terlihat sangat terharu di hari istimewanya tersebut. Dia tidak menyangka kalau yang telah dipersunting oleh laki-laki yang tampan dan kaya yang bisa menerima dia apa adanya juga keluarganya yang bisa menerima masa lalunya. Kemudian, setelah pembacaan doa selesai, sang pembawa acara langsung memanggil pengantin wanitanya. Bulan dan Bintang yang memakai baju selaras dengan papi maminya berwarna merun. Bulan memakai gaun dan Bintang memakai jas berwarna merun, juga dia sangat terlihat tampan seperti babinya. Bulan dan Bintang berjalan di depan kiri dan kanannya Rania. Mereka saling bergandengan. Sedangkan Mentari berada di belakangnya. Semua mata tertuju ada Rania dan kedua anak Mentari tersebut. Mereka berjalan sepanjang karpet merah menuju Haris. Keluarga besar Haris begitu bangga melihat anak dari Alex yang sangat mereka hormati itu terlibat dalam pernikahan anaknya. Masa Allah, lucu sekali mereka. Pengantinnya juga cantik banget, ucap salah satu tamu yang hadir. Semua para tamu dan keluarga tersenyum melihat Rania yang digandeng oleh Bulan dan Bintang. Masya Allah, tidak salah aku memilih dia, selain cantik wajahnya terlihat sangat teduh. Semoga Rania terus menjadi wanita yang lebih baik, gumam Haris dalam hatinya. Kemudian Rania langsung mencium tangan Haris karena mereka sudah sah menjadi suami istri dan harus mencium keningnya Rania. Semua mengabadikan momen tersebut. Malam pertamanya Haris. Acara pesta pernikahan Rania dan Haris kini sudah selesai dan mereka semua kembali ke kamar hotel. Rania dan Haris telah disediakan kamar hotel khusus untuk pengantin baru karena mereka sudah sah sebagai sepasang suami istri. Keluarga Haris sudah kembali pulang ke rumahnya masing-masing, begitu juga keluarga dari Rania, Alex, dan Mentari. Selesai acara langsung pulang ke rumahnya. Karena Bulan dan Bintang sudah terlihat rewel karena kecapean. Begitu juga Mentari yang tengah hamil muda, dia merasakan pusing dan mual. Rania dan Haris kini sudah berada di satu kamar hotel bersama.
Rania kini telah berganti pakaian, namun karena di dalam ruangan yang saat ini sudah muhrim bersama Haris, Rania melepas hijabnya dan dia tengah menggosok rambutnya yang basah dengan handuk. Tak lama harus keluar juga dari kamar mandi yang habis membersihkan badannya dan mengganti pakaian. Melihat Rania yang masih memakai handuk piyama sambil mengeringkan rambutnya dengan hair dryer. Wajahnya polos tanpa makeup namun terlihat cantik alami. "Hei sayang," ucap Haris menyapa Rania sambil berdiri di belakangnya sambil berkaca. "Kamu sudah selesai mandi, Mas?" tanya Rania. "Sudah dong, capek juga ya hari ini tamunya Papa cukup banyak. Belum lagi tamuku dan beberapa rekan bisnis yang Alex kenal juga," ucap Haris. "Iya, Mas. Bibirku saja sampai pegel rasanya senyum terus. Hihihi," ucap Rania. "Melihat kamu habis mandi segar sekali rasanya sayang, aku sudah boleh menyentuhmu kan?" kata Haris. "Boleh dong Mas, kan sudah halal," kata Rania, sambil tersenyum manis. "Oh ya Mas, aku tidak bawa baju ganti. Hanya dalaman saja tadi. Mau nelpon mentari aku tidak enak. Aku mau pesan baju saja ya Mas online, biar diantar langsung ke hotel ini," ucap Rania. "Ya sudah sayang, kamu pesan saja nanti biar Mas yang bayar. Tidak usah Mas, aku bayar pakai uangku saja," kata Rania. "Aku ini kan suamimu, berarti kamu adalah tanggung jawabku dong sekarang," kata Haris. "Iya suamiku, tapi cuma perkara baju saja, tak apa," kekeh Rania. "Sudah pokoknya Mas saja yang pesankan untuk kamu," ucap Haris yang tak mau kalah juga. Dia mengambil ponselnya lalu memesan pakaian 2 setel untuk Rania dan juga untuk dirinya. "Sudah Mas pesan sayang?" Dasar. Ya sudah," ucap Rania sambil menggelengkan kepalanya. Rania setelah mengalami penyakit HIV dan akhirnya telah sembuh total. Dia benar-benar sangat menjaga kebersihan dirinya dan juga menjaga dan merawatnya. Bahkan seringkali diberikan oleh Nenek Sumi ramuan untuk kewanitaan. Sehingga Rania lebih percaya diri menghadapi malam pertamanya bersama Haris. Saat ini mereka tengah duduk santai di balkon kamar hotelnya menjelang maghrib. Acara pestanya selesai sebelum asyar karena mereka memang mengadakannya sesingkat itu, namun terkesan mewah. "Ini Mas kopinya," ucap Rania yang masih memakai handuk piyama membuat kopi untuk Haris. "Wah, terima kasih sayang. Bajunya belum juga sampai ya?" kata Haris. "Belum Mas. Emangnya kamu memesannya lewat apa?" tanya Rania yang ikut duduk di sebelahnya. "Mas menyuruh salah satu anak buah Mas untuk membelinya. Nanti juga sampai. Sementara pakai handuk ini saja dulu sayang, kamu tetap terlihat cantik kok," ucap Haris yang juga hanya memakai celana boxer saja dengan telanjang dada. "Pokoknya Mas ingin nanti malam menjadi malam yang indah untuk kita berdua. Kamu boleh istirahat dulu sayang, nanti biar Mas bangunkan," kata Haris. "Mana bisa aku tidur Mas, ini kan sudah mau maghrib. Sekalian nanti kita salat maghrib dulu Mas. Tadi aku sudah pesan pada pegawai hotel untuk membawakanmu ke kamar ini," kata Rania. "Baiklah sayang, aku siap jadi imammu. Cup," ucap Haris sambil mengecup keningnya Rania. Kemudian mereka menikmati senja di sore hari hingga datangnya maghrib dan mereka melaksanakan salat berjamaah terlihat sangat romantis mereka berdua. Haris memang seorang laki-laki yang soleh, sangat senang mendapatkan wanita yang soleha seperti Rania juga. Walaupun Rania masih banyak belajar, tapi dia sangat bersyukur. Rania sangat cantik dengan dress malam berwarna hitam yang terlihat cukup seksi. Baju ini dipesan oleh Haris sengaja untuk diperlihatkan pada dirinya saja, dan Rania pun menurut pada suaminya tersebut. Dahulu Rania memang sering dipuji-puji oleh laki-laki yang pernah bersamanya karena kemolekan tubuhnya yang putih bersih tanpa noda apapun. Karena memang dulu dia sering melakukan perawatan. Hanya saja pada waktu itu dia terjebak di tempat yang salah. "Mes, terima kasih ya sudah mau menerimaku,"
Aku memang tidak sempurna wanita lain, tapi aku akan berusaha untuk bisa menjadi istri yang baik untukmu, Mas. Ucap Rania sambil memeluk Haris dari belakang yang kini tengah menyisir rambutnya di depan kaca. Lalu dia berbalik dan memeluk pinggang Rania sambil mengecup kening dan pipi kanan kiri serta bibirnya. Bagiku kamu tetaplah istriku yang akan aku sempurnakan. Jangan pernah mendengar ucapan yang tidak bermanfaat di luar sana, sayang. Saat ini kamu adalah istriku dan kamu adalah jantung kehidupanku. Ucap Haris. Kemudian mereka berpelukan erat. Tiba-tiba Rania teringat dengan ibunya, lalu dia meneteskan air mata. Kamu kenapa sayang kok tiba-tiba menangis? Aku ingat ibu, Mas. Harusnya di hari bahagiaku ini ibu bisa bersama kita dan menemani aku di hari pernikahanku denganmu. Tapi ibu tidak bisa. Aku tidak tahu apakah ibu bisa sembuh atau tidak. Ucap Rania. Haris sambil mengusap air matanya. Nanti kalau kita sudah pulang dari sini dan sudah pindah ke rumah baru kita langsung tengokin ibumu ya. Sekalian juga aku ingin mengenalnya. Karena belum sempat kan kamu mengenalkan aku secara langsung. Hanya lihat di fotomu saja. Ucap Haris. Iya, Mas. Terima kasih ya. Rania bisa tersenyum lega mendengar ucapan Haris. Kemudian mereka akhirnya berduaan mesra dan bercumbu di malam pertamanya bersama. Rania begitu melayani Haris yang masih seorang bujangan asli dan dia tidak pernah nakal, namun dia memiliki banyak pengalaman yang sudah dia lewati. Haris begitu memuji tubuh indahnya Rania yang begitu seksi dan memiliki payudara yang besar dengan pinggang yang seksi. Haris merasakan kenikmatan di malam pertamanya tersebut bersama Rania yang sudah memiliki pengalaman dan dia sangat membuat Haris begitu puas. Hingga mereka mencapai kenikmatan surga duniawi dengan bersamaan. Sayang, kamu luar biasa. Ucap Haris. Nafasnya terengah-engah dengan ketegangan yang masih membara. Aku akan membuatmu bahagia, Mas. Sebisaku. Ucap Rania yang langsung memeluk tubuh Haris mereka masih polos tanpa busana. Harus yang terus menciumi bibir Rania, dia sangat merasa tergoda dengan kecantikan dan kemolekan tubuh Rania. Hingga akhirnya senjatanya berdiri tegak kembali dan mereka melakukannya hingga beberapa kali sampai Rania tergulai lemas di atas ranjang hotel tersebut. Istriku luar biasa. I love you, sayang. Miwojek. Ucap Haris dan berkali-kali menciumi wajah istrinya tersebut. Sampai akhirnya mereka tertidur berdua di balik selimut hingga pagi menyapa. Rumah Haris dan Rania. Meninggalkan kisah pengantin baru Haris dan Rania yang tengah menikmati hari-hari barunya menjadi sepasang suami istri. Mayas, teriak Mentari saat tengah berada di dalam kamarnya sedangkan Alex kini tengah berkaca sambil bersiul di depan meja rias istrinya tersebut. Kenapa sih sayang kok teriak-teriak panggilnya? Kan suamimu ada di hadapanmu. Ucap Alex yang kemudian menghampiri Mentari dan mengecup keningnya. Karena sejak semalam Mentari mengidam ingin berfoto dengan artis ternama Raffi Ahmad. Sedangkan Alex kini tidak menyetujui keinginan istrinya tersebut karena dia merasa cemburu. Sehingga Mentari menjadi kesal. Alex ini memang banyak mengenal para artis papan atas, bahkan beberapa dari produk miliknya, dia juga banyak membayar artis-artis mahal untuk jadi endorse produk miliknya. Karena Alex pernah bicara dan pernah berfoto bersama Raffi Ahmad, sehingga Mentari pun ingin berfoto bersamanya. Nanti kalau anak kamu ileran jangan salahkan aku, kata Mentari. Habisnya permintaan kamu ini aneh-aneh saja sayang. Kalau masih bisa saja menuruti kamu, tapi kan Raffi Ahmad itu artis fenomenal dan sangat sibuk dengan syutingnya, sulit untuk ditemui sayangku. Kenapa tidak berfoto dengan suamimu saja? Apa suamimu tidak lebih tampan dari Raffi Ahmad? Tanya Alex menatap wajah Mentari yang tengah merajuk padanya. Ya sudahlah, tidak usah. Ya sudah, sana kamu keluar saja, aku mau sendiri di sini. Ucap Mentari yang ngambek seperti anak kecil. Dengan mendorong tubuh kekar suaminya. Jangan gitu dong sayang, masa suami sendiri diusir? Kata Alex. Yang malah menyadar di bahunya Mentari.
Oke, nanti aku cari waktu yang tepat dulu ya. Semoga saja dia syuting dekat-dekat sini biar nanti. Ucap Alex. Benar ya, janji? Iya, janji. Kalau gitu sekarang kita jalan-jalan sore bersama Bulan dan Bintang juga. Katanya di Taman Alun-Alun sana ada pertunjukan barongsai. Bulan dan Bintang pasti senang melihatnya. Ucap Alex. Dia mengajak Mentari. Dan akhirnya Mentari pun langsung mau begitu saja. Yeay. Bulan dan Bintang terlihat sangat senang saat papinya mengajak untuk bermain di Taman Alun-Alun. Tak lupa juga mengajak susternya. Saat hendak berangkat datanglah sebuah mobil yang ternyata adalah mobilnya Pak Dirga datang bersama istrinya Bibi Janar, juga dengan Opa Amar. Lolo, ini cucu-cucu kakek mau pada kemana nih? Tanya Pak Dirga berjongkok menyemai tinggi Bulan dan Bintang yang memakai baju santai. Kita mau ke taman kakek. Kakek mau ikut tidak? Tanya Bulan. Jadi kakek dan nenek boleh ikut? Sama Yuyut juga? Tanya Pak Dirga kepada kedua cucunya. Boleh kakek, tapi nanti temannya aku main ya. Ucap Bintang. Oke, sebentar ya, saya bicara dulu sama handphone mamimu. Kata Pak Dirga, kemudian dia berdiri dan memeluk Alex juga Mentari. Bagaimana kabarmu dan calon anak kamu, Mentari? Tanya Pak Dirga. Alhamdulillah ayah, dia baik-baik saja, sekarang usianya sudah 3 bulan. Ucap Mentari. Kita ngobrolnya di alun-alun saja ya ayah, soalnya anak-anak sudah tidak sabar sepertinya. Ayo Opa. Ucap Alex juga mengajak Opa Amar. Kemudian jadi mereka pergi bersama-sama sekaligus ngomong keduanya. Mentari mencoba berbagai macam makanan. Di sana, Mentari juga menelpon Rachel kakaknya untuk datang bersama suaminya dan anak sambungnya tersebut. Sekitar setengah jam. Akhirnya Rachel datang. Kini perut buncitnya sudah terlihat. Usia kehamilannya kini sudah hampir 7 bulan. Ya ampun, kalian benar-benar kompak sekarang. Bibi senang melihatnya. Dan nanti pasti anak-anak kalian juga akan kompak selalu. Ucap Bibi Jenab. Iya dong Bu, nanti ibu langsung badua cucu. Kata Rachel dengan tersenyum manis. Kini hari-hari telah berlalu. Pasangan pengantin baru Rania dan Haris saat ini tengah berkemas. Dan mereka akan menempati rumah barunya yang dimaharkan untuk Rania. Keluarga Rania dan keluarga Haris ikut mengantar kepindahan mereka ke rumah barunya tersebut. Wah, megah juga rumahnya ya nak? Ucap Nenek Sumi yang digandeng oleh Rania. Iya nenek, nanti nenek sering menginap ya di sini. Kata Rania. Iya nanti kalau umur nenek panjang dan kamu hendak melahirkan, nenek pasti menginap. Ucap Nenek Sumi. Bagaimana Rania, kamu suka rumah ini? Tanya Pak Aryo. Aku suka banget, Pak. Bagus. Jawab Rania. Semoga di rumah baru ini, kalian bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia dan cepat diberikan momongan. Amin. Ucap Bu Sinta. Amin. Terima kasih, Mah. Kata Rania. Di rumah tersebut sudah ada pembantu dan tukang kebunnya, Mbok Neni dan Pak Joko. Alhamdulillah, nak. Allah sangat menyayangi kamu. Sampai dia memberikan kamu kehidupan yang layak. Ayah doakan semoga kamu bahagia dan cepat punya momongan ya. Ingat kata-kata ayah, kalau ingin cepat hamil jangan banyak pikiran dan bahagia selalu bersama suamimu. Pesan Pak Dereno untuk Rania putrinya. Malam harinya. Sayang, saya Aang. Kamu di mana? Panggil Haris yang masuk ke kamar pribadinya bersama sang istri di lantai 2 rumahnya. Sedangkan hanya ada pembantu dan tukang kebun suaminya yang tinggal di kamar bawah dekat kolam renang. Terdengar suara gemercik air di dalam kamar mandi. Haris menunggu duduk di pinggiran ranjang tempat tidurnya. Ceklek. Keluarlah Rania dari pintu kamar mandi. Haris menoleh sampai membelalakan matanya melihat sang istri yang memakai baju dinas malamnya yang terlihat begitu sangat seksi. Wow, sayang, luar biasa, istriku selalu memberikan aku kejutan. Bisa-bisa aku nambah 3 kali nih malam ini.
Kamu siap, sayang? Ucap Haris yang langsung menghampiri istrinya sambil mengendus lehernya dan menciumnya, tangannya melingkar di pinggang Rania, sambil menepuk-nepuk pantnya. Pesonamu membuat gairahku sangat bangkit, sayang. Lihat senjataku langsung berdiri tegak, kata Haris. Kemudian Haris mencumbui Rania dengan begitu nafsu besarnya. Ia langsung membuka bajunya tanpa memakai sehelai pun. Haris terlihat sudah cuek pada Rania, yang memperlihatkan senjata miliknya yang sangat disukai oleh Rania karena besar dan PNJ nenegram. Mes, iya sayang, aku sudah tak tahan, boleh ku masuk? Ucap Haris sambil memejamkan matanya dan melucuti semua baju Rania. Kemudian Haris langsung mengarahkan senjatanya ke lubang kenikmatan tersebut milik istrinya, dengan genjotan yang begitu cepat sehingga Rania mengerang tak tertahan. Oh sayang, Rania dan Haris kini telah sampai di puncaknya bersama. Hingga terlihat Rania terkulai lemas karena harus menyemburkan dengan dahsyatnya. Bismillah, semoga jadi doa Rania dalam hatinya. Dia sangat ingin memberikan Haris keturunan agar keluarganya bisa benar-benar menyayanginya karena bisa memberikan seorang cucu untuk mertuanya. Kini mereka kelelahan hingga tertidur lelap berdua. Pagi harinya Haris dan Rania tengah sarapan bersama yang sudah dibuatkan oleh Mbok Neni. Sayang, apa kita perlu honeymoon? Tanya Haris pada Rania. Terserah kamu saja, Mas. Bukan kamu bilang sedang sibuk di pekerjaan karena baru mendapatkan proyek besar? Ucap Rania. Ya juga sih, tapi aku kasihan denganmu setelah menikah masa kita tidak berbulan madu, kata Haris. Tidak perlu bulan madu segala, Mas. Yang penting kita bisa selalu bersama setiap malam. Kita selalu bulan madu, bukan? Sekarang lebih baik kamu fokus pada pekerjaan itu, kan untuk masa depan kita juga nanti bersama anak-anak kita. Ucap Rania. Haris langsung tersenyum dan memegangi dagunya Rania dengan tatapan penuh kasih sayang. Terima kasih ya istriku, kamu sangat pengertian, tapi aku janji suatu saat nanti aku akan membawamu jalan-jalan ke luar negeri, kata Haris. Kini mereka menjalani rumah tangga dengan normal layaknya seperti rumah tangga yang lain, penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan, serta Haris yang sangat romantis. Kelahiran anak ketiga Mentari dan Alex. Hari-hari terus berlalu. Kini Rania dan Haris tinggal bahagia berdua di rumahnya. Pernikahan sudah berjalan selama hampir 6 bulan berlalu. Rania dan Haris sangat mengharapkan akan cepat diberinya momongan, namun mereka berusaha sabar dan menyerahkan semuanya pada Yang Maha Kuasa. Selama pernikahan, Rania belum pernah ke dokter untuk program hamil, namun dia merasa dirinya masih menjadi wanita yang normal dan subur karena setiap bulannya dia selalu menstruasi rutin di setiap tanggalnya. Mes, sini deh, teriak Rania yang sedang berdandan di depan meja riasnya pada suaminya Haris yang tengah duduk menyandar di kasur sambil memainkan laptopnya karena ada pekerjaan yang belum dia selesaikan. Ada apa sih sayang, kan Mas deket, kenapa harus teriak-teriak? Ucap Haris yang langsung mendekat pada Rania. Lihat deh Mas, tanggalnya yang aku buletin ini adalah tanggal menstruasi aku di bulan kemarin. Dan bulan ini di tanggal yang sudah terlewat aku belum menstruasi Mas, apakah aku hamil? Tanya Rania kepada suaminya. Benarkah sayang, jangan-jangan kamu hamil? Atau kita langsung ke dokter saja? Tanya Haris dengan sangat antusias. Tidak perlu ke dokter dulu Mas. Kan kita bisa menggunakan tes pack di rumah untuk mengetahui kalau aku hamil atau tidak. Usul dari Rania. Ya sudah, sekarang kamu cek saja, siapa tahu benar kamu hamil sayang, aku sangat bahagia jika memang itu benar, kata Haris. Masalahnya aku tidak ada tes pack Mas di rumah, selamanya aku nggak pernah beli tes pack soalnya. Apa kamu mau membelikannya ke apotik? Ucap Rania pada Haris. Ya sudah, biar Mas beli dulu ya ke apotik, kamu tunggu di sini ya sayang. Cup. Ucap Haris yang langsung beranjak pergi setelah mencium kening Rania. Haris langsung terburu-buru untuk menuju apotik membelikan tes pack untuk istrinya tersebut, dan dia pun merasa jantungnya berdebar penasaran dengan hasilnya. Sekitar 20 menit,
harus kembali ke rumahnya dengan membawa beberapa test pack di tangannya karena dia membeli tidak hanya satu merek saja tapi beberapa merek lainnya agar memastikannya dan bisa disimpan kembali olehnya. Saya Aang, ini. Haris langsung masuk ke dalam kamarnya dan memberikan alat tes paket tersebut pada Rania. Terima kasih sayang, tunggu sebentar ya. Kata Rania dengan membawa satu tes pack ke dalam kamar mandi. Bismillah, semoga hasilnya positif. Memang belakangan ini aku merasa ingin makan yang asam-asam dan sangat tidak enak saat melihat nasi. Semoga itu jadi tanda untukku. Batin Rania. Kemudian Rani yang mencelupkan tes packnya tersebut setelah menampung urina, lalu dia melihat dengan tangan gemetar dan wajah yang cukup khawatir karena selama pernikahan dia baru pertama kalinya menggunakan tes pack. Masya Allah. Terima kasih ya Allah, ternyata gadis kedua dan ini sangat jelas. Hafs, hafs, hufs. Kumam Rania sambil membuang nafas pelan-pelan, dia merasa sangat terkejut dengan hasilnya tersebut. Meyeses. Rania keluar dari kamar mandi dan langsung memeluk Haris yang berdiri di depan pintu kamar mandi tersebut. Bagaimana sayang hasilnya? Tanya Haris sambil memegangi kedua pipi istrinya tersebut. Yang terlihat matanya berkaca-kaca. Aku positif hamil, Mas. Ucap Rania sambil menunjukkan hasil tes packnya di depan wajah Haris. Ini benar sayang. Wah, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya Engkau mengabulkan doa-doa kamu, tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Allah, terima kasih ya Allah. Ucap Haris sambil mendekat tubuh istrinya di pelukannya dan mengucapkan rasa syukurnya tersebut. Ya sudah sayang, kalau begitu kamu bersiap-siap, kita akan ke dokter langsung. Ucap Haris. Tapi Mas, aku kan baru telat 7 hari saja. Tidak apa-apa sayang, kan hasil tes packnya juga sudah positif. Dan aku ingin memastikan kamu benar-benar hamil dengan USG sayang. Ucap Haris. Akhirnya Rania dan Haris pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan berapa usia kehamilan Rania. Haris dan Rania sangat senang saat mereka tahu dan telah dinyatakan positif hamil oleh dokter, bahkan kantong kehamilan dan bakal janin yang sudah terlihat. Rania dan Haris akan memberikan kejutan kepada keluarga besar mereka membagikan kebahagiaannya. Di tempat lain, Alex dan Mentari sudah berada di rumah sakit dan dia akan melahirkan secara caesar anak ketiganya tersebut dari kehamilan yang kedua. Di sana juga sudah ada Pak Dirga dan Bibi Zainab istrinya. Sedangkan Opa Amar hanya menunggu di rumah karena kondisinya yang semakin tua dan mudah lelah. Kakek neneknya Mentari juga sudah dikabarkan kalau Mentari akan melahirkan hari ini, namun mereka dilarang oleh Alex untuk datang karena usianya yang sudah tua takut kecapean karena perjalanan cukup jauh ke kota. Kakek Harun dan nenek Sumi juga Pak Dereno hanya bisa mendoakan saja keselamatan Mentari dan bayinya. Pak Willy dan Bu Mariam juga mendampingi kelahiran cucu ketiganya tersebut yang sudah diketahui jenis kelaminnya adalah perempuan. Sayang, kamu sudah siapkan? Tanya Alex pada Mentari yang sudah duduk di kursi roda dengan perut yang terlihat besar. Bahkan kali ini Mentari merasakan bengkak di bagian kakinya. Padahal sebelumnya hamil kembar pun dia terlihat normal. Dan hampir setiap malam sebelum tidur Alex selalu menyediakan air hangat dengan garam untuk merendam kaki istrinya tersebut. Kenapa aku jadi deg-degan banget ya Mas, padahal kan aku sudah pernah melahirkan kembar sebelumnya? Kata Mentari. Tapi istriku ini tetap cantik kok dan aku selalu tergoda hehehe. Ucap Alex. Menghilangkan ketegangan di antara mereka. Tak lama Mentari dibawa ke ruangan operasi oleh dokter dan beberapa dokter lainnya yang membantu. Lagi-lagi Alex meminta masuk untuk mendokumentasikan kelahiran anaknya tersebut. Kedua orang tua mereka semua menunggu di depan ruang operasi tersebut, hanya Alex lah yang diizinkan untuk masuk menemani istrinya. Menunggu sekitar 20 menit kemudian. Dan begitu cepat dokter menangani kelahiran putri cantik dari Alex, dan Mentari tersebut juga terlihat sangat terharu melihat putri kecilnya yang akan menemani hari-hari mereka bersama kakak kembarnya nantinya. Kini seorang Mentari gadis desa yang dahulu sering dihina oleh para tetangga,
bahkan oleh saudaranya sendiri, dan dibuang oleh ayah kandungnya hingga dia dewasa hidup hanya dibesarkan oleh seorang kakek dan nenek yang sangat sederhana, bahkan masak pun hanya dengan kayu bakar saja. Yang bertahan hidup dengan berjualan kue keliling setelah pulang sekolah membantu sang nenek. Betapa tidak menyangkanya dengan kehidupan Mentari saat ini yang penuh dengan kasih sayang bahkan harta yang sangat berlimpah. Dan satu persatu kebahagiaan yang kembali walau di saat dia sudah memiliki suami, namun seorang anak yang dididik sederhana, jujur, dan selalu baik pada orang lain. Mentari dan Alex hidup sangat harmonis dengan ketiga anaknya saat ini. Mentari selalu diratukan dalam keluarganya tersebut. Bahkan Mentari juga mampu menyadarkan semua saudaranya termasuk Rachel dan Rania karena mereka tidak pernah membalas sedikit pun kejahatan yang pernah dilakukan olehnya. Selamat ya sayang, akhirnya putri ketiga kalian telah lahir. Siapa Alex namanya? Tanya Bibi Zainab saat mereka tengah berkumpul di satu ruangan juga dengan keluarga besar Alex di dalamnya. Namanya Putri Senja Alexander, nama dari anak ketiganya tersebut yang akan dipanggil Senja. Semoga cerita ini membuat kalian senang dan bahagia membacanya dan bisa mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Terima kasih untuk para pembaca yang sudah mampir. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin.